Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, senang dapat berjumpa kembali dengan kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini berjudul Hidup dalam Pertobatan yang didasarkan pada Mazmur 51 ayat 1-10. Bersama saya Grace Victoria dan saat ini saya melayani di GKI Perniagaan. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa memelihara dan melindungi kami. Tuhan, pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan juga kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yud, yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah dari Mazmur 51 ayat 5 yang berbunyi, "Sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Sekarang kita memasuki ritus pengakuan dosa. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Mungkin kita pernah mendengar kalimat seperti ini ketika mengikuti ibadah minggu di Gereja Kristen Indonesia. Ritus ini bukanlah bagian liturgi yang tanpa makna. Ritus pengakuan dosa mengajak setiap kita, umat atau anggota jemaat, untuk secara sadar dan jujur mengakui pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Hal inilah yang juga dilakukan oleh Daud dalam Mazmur yang kita baca hari ini. Ia dengan sadar dan jujur mengakui pelanggaran-pelanggaran yang telah ia lakukan. Salah satu pelanggarannya adalah ketika ia membunuh Uria secara tidak langsung untuk mendapatkan Batsheba, istrinya Uria. Kekeliruan inilah yang membuat Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan. Teguran ini membuat Daud menyadari akan kesalahannya. Daud pun dengan jujur mengakui kesalahannya. Kejujuran ini penting sebagai proses menuju pertobatan. Kemudian Daud juga menyesal dan menyatakan keinginannya untuk bertobat. Yud, menyembunyikan pelanggaran di hadapan Allah adalah tindakan yang sia-sia dan menimbulkan beban di dalam hati. Pertobatan dimulai dengan kejujuran dalam mengakui pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Ia mengetahui apa saja pelanggaran yang telah kita lakukan. Meskipun demikian, kita tetap dipanggil untuk jujur menyatakan pelanggaran yang telah kita lakukan. Dimulai dengan kejujuran dan penyesalan, pertobatan harus dilanjutkan dengan perubahan hidup, yaitu tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Itulah pertobatan yang sejati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia berdosa. Engkau adalah Allah yang mengetahui setiap kesalahan kami. Tetapi Engkau juga menginginkan kami untuk jujur kepadamu akan setiap pelanggaran kami. Sehingga ketika kami bisa jujur, kami juga ingin untuk bertobat, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami, sehingga kami dimampukan untuk hidup di dalam pertobatan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.
Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman lainnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.